Jemaat yang berbahagia, Majelis Jemaat GKP Bogor mengucapkan selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Kebaktian minggu ini, Minggu Prapaskah 3, tanggal 7 Maret 2021, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dadan Nimrod Simatupang SSI, Pendeta Jemaat Gereja Kristen Pasundan Bogor. Sebelum memulai kebaktian, mari kita mengambil saat teduh. Jemaat Tuhan yang berbahagia, kami undang berdiri. 3 buah lilin Kristus telah padam, membuat ruang di ambang gelap dan kelam, melambangkan kegagalan kita untuk mengenal dan menerima Kristus dalam kehidupan pribadi. Marilah kita datang dan bersujud ke hadirat-Nya dalam kerendahan hati, seraya menghayati penderitaan Kristus dan pengorbanannya di salib di Bukit Golgota. Inilah kami ya Tuhan, umat-Mu yang datang dalam rasa syukur, yang ingin berjalan bersama-Mu dan bersatu dalam penderitaan-Mu. Jemaat menyambut dengan Kidung Jemaat nomor 178 dengan judul Karena Kasih-Nya Padaku. Biarlah
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita memulai kebaktian kita pada saat ini dalam pengakuan bahwa kebaktian Minggu Prapaskah yang ketiga ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Kebaktian Minggu Prapaskah yang ketiga ini bertema patuh terhadap hukum Tuhan demi kehidupan bersama yang lebih baik, dengan nas pembimbing yang didasarkan pada Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18 yang mengatakan demikian. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Amin. Kita masuk pada litani Prapaskah. Yesus yang Maha Mulia, dengan segenap hati kami memuji-Mu. Begitu besar kasih-Mu bagi kami semua, manusia yang penuh dosa. Yesus yang Maha Agung rela merendahkan diri, menanggung dosa, merasakan sengsara di Taman Getsemani, agar terbuka jalan ke surga bagi semua. Yesus yang Maha Mulia rela dihina karena kita. Cawan derita kosong diminum di Golgota.
Yesus sumber kehidupan, jalan kebenaran bagi orang yang percaya dan berserah padanya. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Jemaat Tuhan, mari kita mengaku dosa kita secara bersahutan. Ya Yesus, di hadapan-Mu kami mengaku, sebagai pengikut-Mu kami sering berlaku tidak taat, seperti yang sudah Engkau teladankan bagi kami. Anugerah keselamatan tidak kami hargai sebagai sesuatu yang sangat berharga, melainkan kami jual murah dengan kehidupan kami yang penuh dengan ketidaktaatan dan mudah berkompromi dengan dunia yang penuh dosa. Mulut berucap akan setia dan taat mengikuti-Mu, namun berbagai tantangan dan kesulitan, terlebih di masa pandemi ini, membuat kami lupa akan janji itu. Anugerah keselamatan yang Engkau berikan dalam ketaatan melalui Via Dolorosa, jalan penderitaan menuju salib, sering kami abaikan melalui cara hidup kami yang kurang peduli, kurang taat, dan hanya mementingkan diri sendiri. Ampunilah kami ya Yesus, yang sudah bertekad dan bersemangat mengikuti teladan-Mu, namun melupakan bahwa dasar dari segala seni kehidupan adalah dalam rangka ketaatan kepada-Mu. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Dengarkanlah anugerah pengampunan yang diberitakan bagi kita sebagaimana dituliskan dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 yang dikatakan demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah anugerah pengampunan dinyatakan bagi kita. Jemaat, kami undang berdiri. Marilah kita ucapkan pujian melalui pembacaan Mazmur dari pasal 19 secara berbalas-balasan. Mazmur pasal 19 secara berbalas-balasan. Langit menciptakan kemuliaan Allah, Dan cakrawala merupakan pekerjaan tangannya, hari meneruskan berita itu pada hari. dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, Suara mereka tidak terdengar, tapi gema mereka terkencang seluruh dunia. dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanan. dari ujung
ia berterbit. Dan dia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinar. Taurat Tuhan itu sempurna, Menyegarkan jiwa. peraturan Tuhan itu teguh. Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, Menyukakan hati. perintah Tuhan itu murni. Membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci. Tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, Adil semuanya. lebih indah daripada emas, Bahkan daripada banyak emas pula. dan lebih manis daripada madu. Bahkan daripada madu tetesan dari seorang hamba. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya. Dan orang yang pegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela. Dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan engkau berkenan akan Ucapan mulutku dan hubungan hatiku yang berat. Bunuh-bunuhku dan tembus. Hubung Jemaat nomor 48. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, mari kita bersama-sama menyiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita mempersiapkannya di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini, di Minggu Prapaskah yang ketiga, kembali kami membuka diri untuk belajar, untuk dibentuk seturut dengan firman-Mu. Oleh sebab itu, ya Roh Kudus, urapi kami dengan hikmat dan pengertian, agar kami semua dimampukan menjadi ladang yang subur untuk pertumbuhan firman Tuhan. Dan biar dalam kehidupan keseharian kami juga boleh menghasilkan buah-buah yang manis seturut dengan kehendak-Mu. Maka dalam nama Yesus Kristus berfirmanlah bagi kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, firman Tuhan didasarkan pada kitab Keluaran. Keluaran pasal 20, ayat yang pertama sampai 17. Keluaran pasal 20, ayat yang pertama sampai 17. Firman Tuhan mengatakan kepada kita demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan,
atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sampai semikian jauh pembacaan Alkitab kita. Maka yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca, tapi yang juga terus melakukannya dalam hidupnya, hari lepas hari. Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, kita membaca kembali bacaan yang sangat penting dalam teks Perjanjian Lama, yaitu ke-10 firman, atau yang kita juga akrab dengan istilah 10 hukum Taurat, atau 10 dasar atau dasatitah begitu ya. Ini yang terkenal. Bahkan sebagian gereja menjadikan ini sebagai materi utama dalam katekisasi. Maka bicara tentang 10 firman Tuhan, dasatitah atau 10 hukum Taurat ini, Bapak Ibu, hari ini saya tidak akan mengulasnya satu persatu tiap-tiap hukum, karena ini bisa jadi sangat panjang begitu ya, bisa berapa pertemuan bahkan. Tapi mari kita melihat apa yang paling esensial, apa yang mendasar dari firman Tuhan kepada Musa yang kita sebut sebagai 10 firman ini. Maka jika kita mengingat Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, peristiwa di mana Allah memberikan ke-10 firman ini terjadi tidak lama setelah orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Kalau kita membaca di pasal sebelumnya dalam Keluaran pasal 19, maka disebutkan ini kurang lebih waktunya sekitar 3 bulan setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Maka ketika kita mengingat seperti apa keadaan orang-orang Israel, kita ingat bagaimana orang-orang Israel masih menjadi orang-orang yang dalam tanda kutip begitu ya, masih jadi orang-orang yang sangat-sangat barbar. Masih menjadi orang-orang yang tidak mengenal aturan bersama. Semua masih sibuk menuntut apa yang baik untuk dirinya sendiri. Semua masih mencari kenyamanannya sendiri. Semua masih mencari kenyangnya sendiri. Kita ingat ada betapa banyak peristiwa, dari mulai keluhan terhadap air, keluhan terhadap makanan, keluhan terhadap perjalanan padang gurun dan lain sebagainya yang harus ditempuh oleh orang-orang Israel kepada Musa. Ada banyak orang yang pada saat itu masih mementingkan tentang dirinya sendiri dan tidak mempedulikan apa yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Dan ketika pada saat itu masih belum ada aturan bersama, maka dalam konteks Keluaran pasal 20, Allah menurunkan semacam undang-undang dasar begitu ya. Menurunkan satu prinsip hukum yang sangat mendasar, hukum yang sangat prinsip bagi bangsa Israel yang masih harus melakukan perjalanan padang gurun yang panjang. Tujuannya sederhana, agar semuanya baik. Ketika Allah menciptakan dunia ini, manusia dan seluruh ciptaan yang lain, dalam Kejadian pasal yang pertama kita ingat bahwa Allah menghendaki semuanya menjadi ciptaan yang baik.
Dan ketika ternyata dalam perjalanan waktu, minggu lalu kita belajar tentang Nuh, tentang Abraham, kita juga mengingat bagaimana Allah senantiasa merancang-rancangkan agar perjalanan dunia ini menjadi perjalanan yang baik. Tetapi semakin banyak orang, semakin banyak manusia, semakin banyak bangsa, pergesekan-pergesekan semakin banyak terjadi. Penyimpangan-penyimpangan semakin banyak terjadi. Keegoisan semakin tumbuh. Dan jika tidak diatur oleh aturan Tuhan, maka dunia yang dibayangkan menjadi dunia yang baik ini akan menjadi dunia yang kembali hancur oleh keegoisan dan keserakahan manusia. Oleh sebab itu Allah menurunkan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel ke-10 firman, dasatitah, 10 hukum Taurat. Walaupun kalau bicara hukum Taurat jumlahnya nggak 10 ya, ratusan, banyak sekali. Tapi kita mengenal ini sebagai 10 hukum Taurat, 10 firman, 10 prinsip dasar dalam hidup bersama. Di mana biasanya kita mengingat ini sebagai tanda salib. Ya, diingat-ingat dengan tanda salib. Aturan pertama, hukum pertama sampai hukum keempat mengatur bagaimana relasi kita sebagai manusia dengan Allah. Lalu kemudian hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 mengatur bagaimana relasi kita dengan sesama. Mengatur sesuatu yang vertikal dan mengatur sesuatu yang horizontal. Dan dari semua aturan-aturan ini, dari hukum yang pertama sampai hukum yang ke-10, secara prinsip semuanya mengatur agar hidup manusia dan ciptaan Tuhan bisa berjalan beriringan dengan baik, dengan seimbang. Tidak ada yang mementingkan dirinya sendiri, tidak ada yang mementingkan kenyamanannya sendiri, tidak ada yang mementingkan keamanannya sendiri, tidak ada yang mementingkan enaknya sendiri, melainkan selalu melihat juga apa yang dikehendaki Allah dan apa yang dikehendaki untuk menjadi kebaikan bagi bersama. Secara prinsip aturan ini membentuk manusia pada zaman itu untuk bisa memiliki kekuatan batin yang baik. Sehingga batin yang kuat, batin yang baik akan juga menghasilkan tindakan-tindakan moral, tindakan-tindakan etis yang baik. Ketika bangsa yang masih barbar itu dibentuk dengan cara dipaksa, dibentuk dengan cara didisiplinkan untuk patuh pada 10 hukum ini, maka esensinya bagaimana Allah menghendaki hidup batin kita, hidup rohani bangsa itu menjadi semakin terasah, menjadi semakin bening, menjadi semakin murni. Sehingga idealnya suatu hari orang bisa melakukan hal yang baik, hal yang terus terarah kepada Tuhan dan menjadi kebaikan bagi sesama tanpa lagi perlu dipaksa dengan aturan-aturan ini dan itu. Semuanya dilandasi pada sikap patuh dan taat pada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita mengingat apa yang tadi disampaikan dalam nats pembimbing di Matius 5 ayat 17-18, ketika Yesus menyampaikan berbagai pengajarannya, Yesus mengatakan bahwa satu iota pun, satu titik pun tidak akan ada yang dihapus dari hukum Taurat. Dan ketika Yesus mengajarkan, Yesus mau memberikan penekanan bahwa hukum Taurat bukan kemudian menjadi sesuatu yang membelenggu kita atau membuat kita menjadi patuh secara buta, tetapi seharusnya kepatuhan kita kepada hukum membawa kita pada kesadaran bahwa kita harus patuh kepada Allah. Sehingga ketika kita membaca apa yang misalkan dicatatkan dalam Injil Matius pasal 5, seluruh rangkaian khotbah di bukit itu,
Bagaimana Yesus membongkar paradigma manusia tentang aturan Allah. Karena sejatinya aturan itu bukan semata-mata untuk menjadi aturan yang diingat atau dilakukan secara buta. Aturan itu bukan justru menjadi aturan yang dipakai untuk alat mencelakakan orang lain. Aturan itu bukan menjadi aturan yang dipakai untuk menghakimi orang lain. Melainkan semua aturan itu seharusnya menjadi sebuah sikap kecintaan kita kepada Tuhan. Dan sikap cinta kita kepada Tuhan membuat menjadikan hidup kita berdampak baik bagi sesama. Karena Bapak Ibu, saya mau mengatakan begini. Banyak orang yang patuh pada Taurat, tetapi dia tidak cinta Tuhan. Banyak orang takut pada hukum, sehingga kemudian ia terus berjuang melakukan apa yang tepat seperti apa yang dikatakan oleh hukum dan aturan. Tetapi dia tidak punya tujuan yang baik pada saat dia melakukan kepatuhan terhadap hukum. Ia patuh pada hukum tetapi tidak menjunjung kehidupan bersama yang baik. Dan kita boleh mengenalnya sebagai kelompok-kelompok fanatik, kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok ekstremis. Pada zaman Yesus kita mengingat bagaimana Yesus juga banyak mengkritik orang-orang Farisi, orang-orang yang sangat patuh terhadap hukum, orang-orang yang sangat saklek terhadap Taurat. Tetapi sikap kepatuhan dan kesaklakannya itu tidak diimbangi dengan upaya untuk melihat kebaikan bagi sesama. Tidak dilihat sebagai upaya menyeimbangkan kehidupan bersama dengan sesama. Tidak dilihat sebagai upaya untuk membangun peradaban yang adil buat sesama. Dan tidak jarang hukum justru diperalat untuk menindas orang lain. Di negeri ini kalau kita mengikuti berita dalam beberapa waktu terakhir, kita misalkan sedang ramai mempeributkan mengenai UU ITE, informasi dan transaksi elektronik, yang konon katanya sekarang lagi banyak pasal karet yang dipermasalahkan karena seringkali itu dipakai untuk menjebak orang lain, untuk menangkap secara otoriter, untuk dipakai untuk menangkap orang-orang yang tidak jelas kesalahannya tetapi bisa didakwa dengan seenaknya. Artinya apa? Patuh terhadap hukum belum tentu tujuannya baik. Patuh terhadap hukum belum tentu karena kita ingin membangun peradaban yang baik. Bisa jadi kita patuh terhadap hukum, hanya kita menjadi orang-orang nomolatri. Orang-orang yang terlalu cinta kepada aturan secara berlebihan. Ya senang aja saya mencintai aturan. Bahwa aturan itu tujuannya seperti apa saya nggak peduli. Siapa yang membuat aturan itu saya nggak peduli. Saya senang aja mengikuti aturan supaya saya kelihatan baik, supaya saya kelihatan saleh, supaya saya kelihatan hebat. Maka Bapak Ibu, di Minggu Prapaskah yang ketiga ini kita mau belajar. Allah menetapkan 10 hukum, 10 firman bagi bangsa Israel pada zaman Musa. Semuanya baik. Semuanya untuk tujuan yang baik. Semuanya agar kehidupan bangsa Israel boleh berjalan dengan baik, dengan adil, dengan seimbang satu dengan yang lain. Pada zaman Yesus, ketika Yesus menegaskan tidak ada satu iota, tidak ada satu titik yang dihapuskan, tujuannya baik, supaya semua orang tidak kembali hanya melihat aturan itu sebagai kalimat-kalimat mati, dan termasuk kepada kita pada saat ini. Aturan-aturan yang ada di dalam kehidupan kita semua seharusnya adalah aturan-aturan yang menumbuhkan, bukan aturan-aturan yang mengekang. Ketika hari ini kita patuh terhadap aturan, itu baik karena menjadikan kita tetap pada rel yang benar.
Tetapi kebenaran itu juga harus diuji pada tujuan. Apakah ketika kita melakukan yang benar, maka kita juga mengimbangi dengan tujuan yang baik. Ini yang kemudian kita kenal sebagai etika. Mengambil keputusan, mengambil sikap dengan mempertimbangkan dua aspek secara bersamaan. Aspek benar salah yang berkaitan dengan aturan, hukum, legalitas, tetapi juga aspek baik buruk yang berkenaan dengan tujuan, hasil, dan apa yang hendak dicapai. Tidak mudah. Karena di tengah dunia ini kita berhadapan dengan banyak kepala. Dan tiap-tiap kepala punya mimpinya masing-masing. Di dunia ini kita berhadapan dengan banyak latar belakang. Dan tiap-tiap latar belakang membawa pemikirannya masing-masing. Di Jemaat Tuhan, GKP Jemaat Bogor ini saja ada banyak latar belakang. Latar belakang suku, pendidikan. Semuanya bercampur sebagai satu kesatuan jemaat. Maka hari ini kita belajar. Ketika ada aturan itu tidak boleh mematikan kita. Bukan berarti saya mengatakan bahwa tidak penting lagi patuh pada aturan, bukan. Tapi di atas segala aturan yang tertulis, kita harus mengingat bagaimana Tuhan berkehendak atas kehidupan kita. Sehingga jauh lebih penting bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Bagi orang yang melakukan kehendak Tuhan, maka otomatis dia akan patuh pada aturan untuk melakukan apa yang baik, untuk mencapai apa yang keseimbangan, untuk mencapai apa yang disebut sebagai keadilan. Tapi bagi orang yang motivasinya keliru, maka setiap aturan, setiap hukum yang ada justru dipergunakan untuk mencelakai sesamanya. Yesus mengajarkan kita, rombak diri kita. Apa yang dikatakan Yesus? Jangan sampai ada sesuatu yang kecil pada orang lain kita lihat, tapi sesuatu yang besar yang menutupi mata kita, kita tidak bisa lihat. Aturan-aturan Tuhan, mari kita pakai untuk membenahi diri kita. Berkaca, sudahkah aturan-aturan yang kita lakukan membawa kita pada pengenalan dan kecintaan kepada Tuhan? Apakah dengan saya patuh pada aturan-aturan yang ada, itu semua bukan berhenti pada kepatuhan buta, tapi membawa saya pada sikap mau memperhatikan, menghargai, menerima orang lain dalam segala keberadaannya dan dengan sikap penuh cinta? Masa Prapaskah, masa untuk koreksi diri, sekaligus masa untuk membangun kesadaran dan kepekaan sosial saat kita hidup bersama dengan sesama. Tuhan memberkati. Amin.
marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, mari kita merendahkan hati kita menyampaikan permohonan syafaat yang diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam syafaat kami pada saat ini, kembali kami datang ya Tuhan, membawa pergumulan-pergumulan yang kami alami dan yang dilihat dalam kehidupan di sekitar kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu, secara khusus untuk Gereja Kristen Pasundan yang telah menyelesaikan rapat kerja sinode dan bersiap untuk melakukan rapat klasis. Untuk klasis GKP Wilayah Bogor, kami berdoa untuk rapat klasis yang akan diadakan hari Sabtu nanti, tanggal 13 Maret. Tuhan yang memberkati segala bentuk persiapan, dan biarlah segala utusan betul-betul mempersiapkan diri untuk mengikuti rapat klasis dengan baik. Demikian juga di dalamnya akan dilakukan pemilihan BP klasis, Tuhan yang menolong dan memampukan. Demikian juga untuk di tingkat jemaat ya Tuhan, berkati berbagai persiapan yang dilakukan untuk mempersiapkan pertemuan anggota SIDI jemaat. Biar dalam pertemuan anggota SIDI jemaat nanti, kami semua boleh melihat apa yang baik, apa yang dikehendaki Tuhan untuk kami lakukan dalam pelayanan di tengah jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh gereja-Mu, biarlah gereja-Mu dimanapun berada, betul-betul dapat menjadi saksi Kristus, terutama di masa krisis, di masa pandemi seperti saat ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak yang pada saat ini sedang menghadapi berbagai ujian, maupun juga untuk anak-anak yang pada saat ini tengah mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dari SD ke SMP, SMP ke SMA, maupun juga dari SMA ke perguruan tinggi. Tuhan yang mempersiapkan segala sesuatunya. Tidak mudah bagi anak-anak setelah kurang lebih 1 tahun harus berproses dengan pendidikan secara daring. Tetapi biarlah pendidikan yang dilakukan secara daring ini tetap mempersiapkan anak-anak untuk mendapatkan bekal bagi masa depan mereka. Kami juga berdoa bagi kondisi bangsa yang pada saat ini masih terus-menerus bergumul untuk menangani pandemi COVID-19. Berkati proses vaksinasi yang tahap demi tahap sudah dilakukan, berkati proses distribusi, biarlah distribusinya berjalan dengan baik, berkatilah setiap orang dengan pemahaman yang baik, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang termakan oleh kabar bohong atau hoaks, dan kami semua boleh kembali mendapatkan kekebalan, dan Indonesia sedikit demi sedikit boleh pulih dari COVID-19. Demikian juga jika dikabarkan dengan berita ada varian dari COVID yang baru, biarlah pemerintah bisa mengambil tindakan yang tegas, terukur untuk bisa mencegah dari penyebaran varian COVID yang baru ini ya Tuhan. Di tengah berbagai pergumulan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang terdampak. Mereka yang pada saat ini secara ekonomi menjadi lemah, Tuhan juga yang menguatkan.
mereka yang pada saat ini kehilangan pekerjaan atau bisnisnya hancur, Tuhan juga yang memulihkan. Mereka yang pada saat ini sedang memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, Tuhan yang menolong. Kami juga berdoa jika ada keluarga-keluarga yang pada saat ini sedang menghadapi pergumulan rumah tangga. Jika di dalam rumah tangga yang dibangun ada konflik, ada kekerasan, di sana sini ada friksi, kiranya ketenangan boleh Tuhan berikan dan setiap orang boleh menyelesaikan konflik atau pergesekan-pergesekan itu dengan tetap mengandalkan Tuhan dan juga tetap melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami juga berdoa jika ada orang-orang pada saat ini sedang berjuang untuk mencari keadilan, berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum atau administrasi negara. Tuhan yang menuntun dan biarlah keadilan boleh ditegakkan, hukum yang adil boleh dinyatakan. Kami juga berdoa untuk kehidupan bermasyarakat di mana intoleransi masih banyak terjadi, pengucilan-pengucilan berbasiskan SARA masih ada. Kiranya kami belajar untuk menjadi warga negara yang mau saling menghargai, biarlah Indonesia terus boleh membangun kerukunan dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami sampaikan semuanya hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus sudah mempersembahkan dirinya sebagai korban persembahan demi menebus dosa manusia. Maka sudah layaknya kita mengucap syukur. Marilah kita memberi persembahan syukur kita sesuai dengan teladan Tuhan Yesus berikan yang tertulis dalam Efesus pasal 5 ayat yang kedua. Demikian, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mari kita satukan dalam doa persembahan.
segala ungkapan syukur hanya kami naikkan kepadamu, Bapa di surga, oleh kasih dan penyertaan-Mu yang kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami yakin dan percaya semua berkat yang kami terima adalah berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah bukti atas ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan terima dan kuduskan agar menjadi berkat untuk pelayanan di gereja-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, terutama mempersembahkan tubuh kami yang hidup padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, ketika Allah menciptakan dunia ini, Allah menghendaki agar semua ciptaannya boleh menjadi ciptaan yang baik adanya. Maka ketika Allah menetapkan ketentuan-ketentuannya, maka Allah menghendaki agar kita semua boleh hidup berdampingan dalam keseimbangan. Allah menginginkan kita semua terus boleh mengarahkan diri pada tujuan baik Allah yang telah dipersiapkan sejak semula. Dan kita percaya saat kita semua hidup dalam hukum Tuhan, maka kehidupan kita bersama akan menjadi kehidupan yang baik dan sejalan dengan rencana Allah. Jemaat yang terkasih, kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.